akan membahas materi tentang belajar hidup sehat dan bersih. Anak ustazah, ada yang tahu apa yang disebut dengan bersih? Hidup bersih adalah upaya untuk menjaga tubuh dari serangan kuman penyebab timbulnya penyakit. Nah, untuk itu, supaya kita tetap sehat, kita harus menerapkan kebersihan setiap hari. Bersihkan diri kita, rumah kita, dan lingkungan kita. Perlu anak ustazah ketahui, hidup bersih itu merupakan salah satu dari akhlak terpuji juga loh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Contohnya jalan raya, kemudian taman bunga, semuanya harus bersih supaya indah dipandang. Ternyata Allah juga memerintahkan kita supaya kita hidup bersih loh anak ustazah. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sekarang ayo sama-sama kita baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Sekarang tunggu apa lagi anak ustazah? Ayo sama-sama kita biasakan untuk hidup bersih supaya badan kita tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Kebersihan itu juga sebagian dari iman loh anak ustazah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi anak ustazah, ayo sama-sama kita biasakan hidup bersih supaya kita tergolong kepada orang-orang yang beriman. Untuk membiasakan hidup bersih, kita mulai dari diri kita sendiri ya anak ustazah. Contohnya, setiap hari kita harus membersihkan diri kita, seperti mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian sebelum kita sholat, kita berwudu terlebih dahulu supaya kita bersih dari hadas dan najis. Dan ketika kita sholat, kita juga harus memperhatikan kebersihan tempat sholat kita dan pakaian yang kita gunakan ketika sholat, supaya amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sangat mencintai kebersihan. Selain kebersihan diri, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar ya nak. Contohnya lingkungan rumah. Caranya bagaimana ya ustazah? Seperti menyapu, mencuci baju, piring ketika kotor, membuang sampah pada tempatnya, mandi, berolahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Dan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita juga harus menjaga kebersihan. Caranya membersihkan sampah dan debu di kelas, membuang sampah di tempat sampah, memakai seragam yang bersih dan rapi, menjaga kebersihan alat tulis. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan masyarakat. Bagaimana ya caranya ustazah? Salah satunya adalah membersihkan masjid, kemudian membersihkan saluran-saluran air, dan lain-lain sebagainya. Ayo sama-sama kita jaga kebersihan ya nak. Nah, gimana anak ustazah semuanya? Bisa dipahami materi yang ustazah sampaikan tadi? Semoga anak ustazah bisa paham ya. Selanjutnya, ayo sama-sama kita perhatikan video berikut ini ya nak. Video ini adalah salah satu contoh penerapan pola hidup sehat dan bersih. Perilaku hidup bersih. Astagfirullah Ajmal, ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya.
Acmal masih males, Bu. Nanti ya. Boleh kan, Bu? Jangan nanti-nanti begitu. Kalau sudah bersih, kan Acmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang mukmin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih. Berwudu juga termasuk membersihkan diri kita. Karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Wah, kalau begitu Acmal mau bersih-bersih sekarang, Bu, biar Acmal bisa sehat terus. Nah, begitu Acmal, ayo bersihin kamarnya. Nah, gimana anak ustazah semuanya? Apakah anak ustazah sudah lebih paham materi kita hari ini dengan video yang ustazah tayangkan tadi? Semoga sudah lebih paham ya nak ya. Nah, kesimpulannya pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya kita harus menerapkan pola hidup sehat dan bersih dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.